wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Di mana kemarin? Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu al-jalisus su. Al-jalisus su maknanya kawan, sahabat yang buruk ya, atau pergaulan buruk. Qala radhiyallahu iyyaka wa qarinal ghaflah. Jauhilah qarin, kawan ya, yang lalai, ghaflah. Jaa fil hadis, Nabi bersabda, masalul jalisi salih wassu kahamilil misk wa nafikhil kir. Perumpamaan sahabat yang soleh dan sahabat yang buruk itu seperti pembawa minyak wangi, satunya peniup ubupan ya, peniup api ya. Semprong, pakai nyalain api pakai semprong itu ya. Hamilul misk, kalau pembawa misik, kalau kita tidak beli, paling enggak kecipratan baunya. Tetapi kalau nafikhul kir, ya, dekat-dekat orang yang nyemprot api itu, kalau enggak meletik ngebolongin baju, maka kedapatan baunya. Nabi mengumpamakan seperti itu al-jalisus su. Karena di dalam thariqah tarbiyah, satu yang dilakukan pada permulaannya adalah pola pergaulan. Selain pola makan, pola tidur, pola bicara, ya, orang mengatur bicara itu mengatur pikirannya, mengatur pikiran, juga mengurangi ya, musibah dampak ucapan ya, bukan hanya ngomong itu nafsu, tetapi juga akibatnya ya, buruk. Kalau orang tidak punya akhlak baik, kadang tidak menerima akibat buruk dari ucapannya sendiri. Nah, itu sebab diatur pola itu, termasuk pola persahabatan. Maka iyyaka wa qarinal ghaflah, jauhilah kawan yang ghaflah. Fa innahu yukhrijuka ilal muqti, karena dia akan membawamu kepada al-muqt. Muqt itu adalah kemurkaan Allah ya. Membawa kepada kemurkaan Allah. Tidak sedikit orang yang lemah baru mulai membangun kesolehan, tetapi lingkungan buruk, sahabat buruk terus mematikan benih kemuliaan itu, benih kesolehan itu pada pribadi-pribadi yang lemah. Karena hanya orang-orang yang bijaksana, yang berilmu, memaafkan kelemahan seseorang ya. Karena orang yang baru mulai menyesuaikan ya, kepada kesolehan, karena dia punya pengetahuan yang baik dan dia ingin mencoba melakukannya dan ingin, itu perlu waktu yang lama ya, perlu waktu yang lama.
Man kana iblisu dalilahu dhalla sabiluhu. Ya. Barang siapa yang dalilnya, gaitnya iblis, maka sabilnya dhal. Ya, jalannya tentu sesat. Man kana iblis dalilahu dhalla sabiluhu. Artinya apa? Kalau gaitnya bukan menuju kepada Allah, tetapi kepada keburukan, ya, kepada godaan, ya, melakukan godaan-godaan syaitan, ya, maka akan sesat jalannya. Kenapa disebutkan di sini tentang jalisus su? Karena itu merupakan mujahadatun nafs, atau lebih spesifiknya riyadhatun nafs. Untuk menghancurkan kekuatan nafsu, ya, pola hidup itu dirubah. Bicara hanya yang baik-baik. Orang ingin bicara yang buruk itu karena jiwanya buruk. Ketika dituruti, maka nafsu makin dominan, nafsu makin kuat. Maka perlu ditahan, ya, agar dia mampu mengendalikan nafsu. Pola makan, makan juga nafsu. Ya. Pola makan juga nafsu. Bukan masalah makan dituruti, ya, sampai kenyang. Itu mungkin akibatnya kepada kesehatan fisik. Bukan itu. Ya. Tasawuf tidak ada urusan dengan kesehatan fisik, tetapi kelemahan mengendalikan nafsu itu yang sampai urusan kecil tentang makanan, ya, itu juga mempengaruhi kehidupannya. Duh, saya terganggu kalau ngaji ada jerit-jerit itu saya. Ya. Atau yang ngajinya budak gitu, jangan didengerin, ya. Fokus ke sini. Gitu. Kalau begitu saya tenang. Tapi kalau, ya, yang ngajinya juga terganggu, noleh sono, noleh sini, nah terus saya ngajar siapa gitu? Kan komunikasi itu harus nggak boleh putus. Ya. Coba dipegangin tuh supaya jangan keganggu saya. Diemin bocah itu. Nggak bisa saya ngaji begini, nggak bisa. Ini Syekh Abdul Qadir tentang jalisus su, kecil aja kata-katanya, iyyaka wa qarinal ghaflah. Ya. Dalam tasawuf ghaflah itu sudah su. Ya. Ghaflah itu lalai. Ya. Itu sudah su. Karena membawamu kepada muqtullah. Ya. Ilal muqti itu muqtillah. Ya, kepada ghaflah ini bukan hanya melakukan maksiat. Memang orang kalau ditanya kenapa orang melakukan maksiat, karena ghaflah. Apa? Tidak takut Allah, tidak ingat Allah, itu. Ya, hukum tahu, ya, tapi tidak takut Allah. Seperti hadis begini, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min.
Tidaklah orang berzina ketika ia berzina dia dalam keadaan beriman. Tidak beriman. Nah, di sini iman mana? Ya, iman syuhud. Ya, yaitu ghaflah. Ya, dinafikan iman itu bukan iman kepada Allah, kafir dong, bukan, tetapi ghaflah. Ya, tidak takut, tidak ingat. Itu di dalam kehidupan rohani itu sudah ya, sudah ya. Dan orang berbuat dosa, orang mungkin berbuat baik tetapi bukan karena Allah, karena kedudukan, karena harta, itu juga ghaflah. Ya, itu juga ghaflah. Berapa banyak orang melakukan ibadah berpuluh-puluh tahun ghaflah. Ghaflah adamul khudur, tidak hadir kepada Allah. Kalau ditanya lagi kenapa tidak hadir? Karena di dalam rohaninya yang tidak ada anwar, asrar, cahaya, nur. Apa itu? Sifat-sifat mulia, yaitu akhlak. Tasawuf tidak akan keluar dari situ. Kenapa saya ulang-ulang? Supaya apa? Supaya dalam pemahaman ya kepada tasawuf itu, apa kalau bahasa kitanya nyangkrem gitu. Tasawuf itu apa? Itu maksud saya. Itu yang ingin ditanamkan. Buku apapun yang dibaca, buku tasawuf, buku abad berapapun, ini kan buku Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu aja tasawuf itu ya. Hubbullah ya muridan lil haqqi la falaha laka fi qalbika mahabbatu makhluqin aw bughduh. Allah. Ya muridan, wahai murid ya. Lil haqqi, murid lil haqq, orang yang mengingini Allah. Al haqq huwallah. La falaha laka, tidak ada kebahagiaan bagimu. Wa fi qalbika mahabbatu makhluqin, di dalam hatimu ada cinta makhluk. Au bugduhu, atau benci makhluk. Apa urusannya benci makhluk? Ya, orang yang benci makhluk kena kotor jiwanya, keluarnya benci. Andaikan di dalam jiwanya, rohaninya hanya ada sifat mulia, artinya dia sudah tatahur, sudah takhalli ya. Ada sifat mulia, nggak keluar benci, keluarnya cinta ya. Nggak keluar benci, keluarnya cinta. Allah, selama ini kan tidak cinta makhluk, dibuang. Tapi Syekh Abdul Qadir juga mengatakan membenci makhluk. Coba kita pikir bareng-bareng, ada nggak orang yang kita benci? Kenapa? Oke, kita bicara secara ilmiah. Oh, karena dia ahli maksiat. Apa urusannya kita benci? Kalau kita seorang yang berilmu, ajarkan. Seorang yang soleh, bimbing. Kenapa benci? Yang kedua, dia menyakiti saya. Nah itu aja sebabnya. Lah kalau ditanya kenapa, kita mesti nanya kenapa.
Kenapa orang tidak suka kepada saya? Kenapa orang membenci saya? Ya. Cari sebabnya. Ada apa di saya itu? Terus tanyakan kepada diri kita, kita benci nggak kepada orang? Karena kebencian itu timbul dari hati yang kotor, itu saja. Orang yang hatinya kotor membenci bukan hanya kepada orang yang buruk, kepada orang yang soleh juga benci. Karena itu yang apa? Yang ada dalam hatinya, jiwanya, itu yang dia beri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyakitinya, Allah maghfir lahum, fa innahum la ya'lamun. Wahai, ya Allah ampunkan dia, dia tidak ngerti. Dah, prinsip itu, dia tidak ngerti. Kalau engkau ahli ilmu, kalau engkau ya, da'i ilallah, karena dia tidak mengerti, itu saja. Ya. Karena orang suka kepada orang itu sebetulnya akan sering saya sudah bahas ya. Sayang kepada orang lain selain dirinya itu karena bagian dari dirinya itu saja. Maka Nabi menyuruh kan, cintai aku lebih daripada cintamu kepada bapakmu, kepada anakmu, kepada istrimu, kepada harta dan kepada semua orang. Coba ya. Cinta yang disebutkan tadi itu bagian dirinya, bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, hartanya, itu dirinya. Ya, karena orang sangat mencintai dirinya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Nah, itu ulama mentafsirkannya seseorang sangat mencintai dirinya. Nah, ketika orang lain yang tidak menyenangkan dirinya maka dia benci. Kenapa membenci? Karena kotor jiwanya. Hatta dalam berdakwah. Wong Nabi yang menyakitinya itu yang didoakan. Kan itu yang mau disembuhin. Kan itu yang mau ditunjukin kebaikan. Nah, kalau seorang dai lalu ada orang yang bencinya, dia memusuhinya, dakwah apa? Coba, apa yang didakwahkan? Kalau ada yang orang bodoh, dihina-hinanya, bodoh kamu, hei bodoh, karena dia merasa berilmu. Nah ini, ya. Maka orang akan cari dalil. Kurang ajar dia tuh. Kita ustad ya, dipitnah. Emang juga zaman dari dulunya udah ada ini just tabrirnya tuh. Memang Abu Jahal. Ya. Kalau ngomong Abu Jahal, kenapa nggak ngomong Nabi? Bagaimana Nabi menghadapi Abu Jahal? Ya, ini yang tidak ada tarbiyah. Ya. Maka la falaha, tidak ada, la sa'adata laka, tidak ada kebahagiaan. Ya, kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan batin, kebahagiaan jiwa, kebahagiaan rohani. As-sadiqul muwahhid la yuhibbu wa la yabghudu, walakinnahu in ahabba fa bisyar'i wa in abghada fa bisyar'i, yu'adi billahi wa yusadiqu fillah. Ini orang sadiq. Sidik itu sifat yang terus diperlukan dalam hidup ini. Sidik, ikhlas, sabar itu terus dalam semua sektor kehidupan, semua lini, semua momen, semua. Sidik, ikhlas, sabar. Tiga ini mesti sempurna. Orang yang shadiq, al-muwahhid, yang bertauhid, dia tidak mencintai
tidak membenci. Akan tetapi jika dia mencintai, maka dengan sebab agama syariat. Karena agama mengatakan dia buruk, itu pun benci untuk menyadarkan dia bahwa perbuatan dia salah. Bukan karena kalau dia membenci, itu karena kotor jiwanya, benci. Gue mau gedeg banget, lihat mukanya juga kagak mau. Kenapa? Ya, karena saya ustadz, dia memfitnah ustadz. Kotoran mana itu kira-kira tuh? Ya, lihat Nabi bersabda, salasun man kunna fihi wajada aw zaqa ta'mal iman. Kalau wajada halawatal iman. Nah, di dalam tasawuf kata wajad dari kata wajada ini, kata zauq dari zaqa ta'mal iman ini. Ya, wajada halawatal iman. Ya. Apa 3 perkara yang jika dia ada di dalam 3 perkara itu, bukan hanya punya iman, dia merasakan ya, buahnya itu, manisnya iman. Apa? Hubbullahi wa rasulihi, ya. Ahabba min ghairihima, mencintai Allah dan Rasul lebih dari segalanya. Yang kedua, al-hubbu wal bughdu lillah aw fillah. Dia suka dan tidak suka karena Allah, karena agama. Ya, seperti dalam man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbihi. Lihat, kalau kamu tidak mampu bertindak, maka doakan atau nasihatkan. Nasihatkan. Kalau tidak mampu dengan lidah, dengan tangan, maka dengan hati. Apa hati? Katanya doakan. Bukan. Jangan disukai, jangan ditemenin. Orang kalau perempuan, kalau ada laki-laki ngedeketin, ya, dan dia gedeg banget sama laki-laki itu, yang ngedeketinnya nggak sukalah, gitu. Secara umum itu perempuan nunjukin senyum-senyum apa nunjukin merengut? Ditemenin apa dijauhin? Jauhin. Ya. Masa ada orang yang kita gedeg banget ada di samping kita, betah lama-lama, ya, dan nggak ada tempat untuk dia. Merubah kemunkaran dengan hati, tepinin, begitu kalau kata kita, supaya dia ngerasa kalau dia salah secara syariat, ya, secara syariat. Nabi kepada diri Nabi, para aulia, nggak ada masalah. Lu mau menghina, lu mau apa, nggak ada. Kenapa? Karena akhlaknya baik, tapi agama. Ya. Karena saya sering bilang, baik buruk hanya Allah letakkan di 2 tempat. Pertama syariah. Allah katakan ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk. Yang kedua tabi'ah, karakter dalam diri tubuh manusia itu. Ya. Jika dia bersama saya itu sah. Teman saya jika dia tidak setuju dengan saya itu musuh saya. Nah, tasawuf itu mendidik tabiat itu, mendidik tabiat itu agar menjadi ruhani, robbani, bukan tabi'i. Ya. Maka seorang shadiq yang muwahhid, yang bertauhid, tidaklah dia la yuhibbu, dia tidak mencintai, wala yabghudu, tidak membenci, walakinnahu in ahabba fa bi syar'i wa in abghadha fa bi syar'i. Ya. Mencintai karena syariat, karena agama, membenci karena agama. Yu'adi billah, ya, memusuhi karena Allah.
Yusadiq fillah, ya. Membenarkan artinya menjadi artinya yusadiq, menjadikan teman, ya, berteman karena Allah. Ya. Karena begini, hidup ini kan memang punya etika masing-masing, etika sosial kan. Kita dengan jiran, tetangga, kita dengan orang di kampung itu ada etika. Kita dengan bos dalam pekerjaan ada, ya. Thalibul ilmi dengan, ya, asatizahnya itu juga ada. Suami dengan istri, orang tua dengan anak, keluarga, kan? Keluarga, ade dengan abang, abang dengan ade, dengan paman, dengan uwa, dengan itu semua ada adabnya. Bukan apa? Bukan kiai misalnya, ustadz, ya. Dia ustadz untuk semua, nggak bisa. Sama bininya jangan tredengan, tahu tredengan? Tredengan kiai, tredengan ustadz, nggak bisa. Dikunciin kamar sama bini. Ya, kiai ustadz masuk di depan muridnya kan, wah, wibawa. Lah masuk kamar bini, woi kiai, ya, sama anak bisa jadi kiai? Gak bisa. Jadi ada adab, ya. Namun semuanya dibawa kepada pendidikan, dibawa kepada tarbiyah. Ya. Iza atafal mahbubu 'alal muhibbi jada 'alaihi yajudul waslu. Ketika mahbub ini kekasih, ya, mahbub ini kekasih yang dicintai. Ketika atafa, apa atafa itu? Atafa itu apa? Simpati, ya, menarik, sayang lah, maksudnya sayang. Seorang kekasih kepada pencintanya, kasihan atau apa itu, ya, artinya belas kasih, sayang, mengasihani, mengasihi atau apa biasanya. Si mahbub 'alal muhib kepada pencintanya, jada 'alaihi, maka jada ini, jada yajudu jud, jawad artinya dia memberi. Jada alaihi, maka dia memberi kepadanya, ya. Jada itu memberi dengan hati yang baik, hati yang baik, ya. Kemudian bijudil, itu bi, ya, bijudil wasli, disebabkan wasal yang baik, ya, bijudil wasal, ya. Al-wasal itu artinya hubungan. Bijudil wasal, jud ini apa ya? Jayid, bijudil wasal, bijayidil wasal, dengan hubungan yang jayid, ya. Jud.
hubungannya jayyid, ya. Farsala ilaihi rasulur ridha yukhbiruhu. Maka utusan ridho akan datang kepadanya, maka akan mengutus utusan ridho. Utusan ridho akan mengutus utusannya. Yukhbiruhu mengabarkan, yukhbiruhu mengabarkan anna wasban nasbi, wasban nasbi, apa ya wasba itu? Buangkan. Wasba. Yukhbiruhu anna wasban nasbi qad inqada, anna wasban nasbi qad inqada. Wasab itu biasanya ta'ab, ya. Ta'ab, wasab itu biasanya letih, seperti dalam hadis kan, min wasbin wa ta'bin, kata Nabi, ya. Ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim, ya, fi wasbin wa ta'bin, dalam keadaan sakit misalnya. Wasab, wasbin, wasab, ya. Anna wasaban nasbi qad inqada. Nah, ketika ridho sudah datang, ketika kekasih, kan orang mencintai Allah, maka Allah kan mahbubnya, kita muhibnya, pencintanya. Nah, maka ketika kekasih itu mengasihi pencintanya, dalam hal ini Allah, ya, jada alaihi, maka akan memberi. Ya, secara logika bahwa orang ketika mencintai seseorang, maka seorang yang menjadi kekasihnya tentu akan memberi. Nah, maka si kekasih itu akan meridhoinya, ya. Maka utusan ridho mengirim berita kepadanya bahwa wasaban nasbi qad inqada, ya. Keletihan, kesakitan yang ada sudah habis, sudah hilang. Maka para pencinta itu, ya, satu sama lain, ya, tidak akan merasa disakiti karena sudah ridho. Begitu juga orang kepada Allah, karena dia mencintai Allah, maka Allah, ya, memberi kepadanya, jada alaih. Maka hubungan menjadi baik, bijudil wasl, karena hubungan yang, ya, biwaslil jayyid, yakni dengan disebabkan hubungannya baik, maka ridho muncul dalam dirinya, dan terus ridho itu selalu membawa berita kepadanya untuk tidak merasa letih, tidak merasa susah, tidak merasa, ya. Maka orang yang ridho itu, ada mereka menceritakan begini, tahukah
bahwa kekuatan ridho dalam menahan sakitnya musibah lebih kuat daripada bius menahan sayatan operasi. Ya, itu ridho. Kalau juga terasa sakitnya, maka dia merasakan kafarah, terhapus dosanya. Sama dengan letihnya orang bercinta, dia semakin tenggelam ke dalam cintanya, karena keletihan itulah kebahagiaannya. Nah, maka fa arsala ilaihi rasul ridho yukhbiruhu anna wasaban nasab qadin qada. Ya. Nasab itu kan artinya nasab itu sesuatu yang berdiri, ada begitu, yang berdiri. Maka wasaban nasab, ya, qadin qada'in qada itu sudah habis. Wa qala man waqa'a fi qalbihi nasmatun minal hub istakhraja min bahril ghaib. Barang siapa yang waqa'a fi qalbihi, jatuh ke dalam hatinya, ya, nasamatun minal hub. Apa nasama itu? Hembusan napas, ya, hembusan minal hub daripada cinta. Kalau sudah muncul cinta itu, ya, dan sudah jatuh di hati, maka keluar min bahril ghaibi, telah keluar dari lautan gaib, durarul ma'ani, mutiara-mutiara makna. Ya. Ketika sudah hembusan napas itu jatuh di hati, maka ya, terkuraslah mutiara-mutiara hikmah, ma'ani. Dia melihat apa saja yang dia lihat, maknanya apa, artinya apa, hikmahnya apa. Ya. Seperti orang, jika orang suami istri, jika dia betul mencintai semua, ya, kesulitannya, kekurangannya, kesalahannya menimbulkan, ya, hikmah-hikmah yang berharga dalam hidupnya. Nah, ini cinta kepada Allah. Kenapa mereka para aulia deras dari jiwanya keluar mutiara hikmah? Itu durarul ma'ani. Ya, karena itulah nasamah minal hub. Ya. Itu nasamah. Nasamatu hawaka, itu nasamatu hawaka. Itu nasamatu hubbika, nasamatu hawaka ana. Itu nasama adalah hembusan hub, hawa itu hub. Wa qala lamma atafa bi atafir ridha alal muhibbina sarahu fi riyadil unsi Allah. Ya, ketika telah mengasihi, ya, dengan kasih ridho, orang ridho kepada Allah, maka keluar atapur ridho, ya, kepada ala muhibbin, kepada pencintanya. Ini Allah, mahbubnya Allah, kekasihnya. Ya, ketika, ya, belas kasihan atau belas kasih, ya, si kekasih ini dengan belas kasih keridoannya kepada pencintanya, maka mereka akan sarahu. Ya. Apa sarahu itu?
akan lapang fi riyadil unsi, di dalam taman unus. Ya. Saraha itu artinya akan keluar ke dunia ini, kehidupan ini, ya, akan bebas gitu. Di dalam riyadil uns. Apa riyadul uns? Taman unus itu adalah kenyamanan bersama Allah. Unus itu kebersamaan. Maksudnya unus-unus itu kebersamaan. Jika antum mendengarkan istilah unus di dalam buku-buku tasawuf, unus itu adalah orang yang sudah dekat dengan Allah. Kalau jauh namanya syauq, rindu. Maka itu sebab anis itu adalah jinak, ya. Anis, alif itu anis. Kalau keriduan sang kekasih, ya, telah menyayangi pencintanya, maka mereka para pencinta itu sarahu, hidup bebas, keluar bebas di dalam taman kenyamanan. Artinya dalam hidup ini dia seperti ada di dalam taman keindahan, taman, ya, kenyamanan. Artinya ada kekasih berdua, dimanapun bersama dengan Allah, dimanapun nyaman. Orang terikat dengan apa ya? Dengan orang nggak bisa pergi, terikat dengan rumah, bantal, ranjang, bantal guling, terikat dengan kamar, terikat dengan mobilnya, terikat dengan kampungnya, bininya, negaranya. Ya. Dulu saya menganut, merasakan makna setinggi-tingginya bangau terbang kembali ke di negara orang hujan emas, istilahnya di negaranya hujan apa, masih enakan dini gitu. Karena itu tempat tumpah darah lahir, ya, itu juga ada, ya, ada. Saya hanya 5% saja perasaan itu ada, ya. Berarti itu secara umum gitu, secara umum orang, ya. Tapi lihat, banyak kan orang jadi orang sini misalnya, orang entah orang mana kampungnya nyaman, ya. Kalau tidak dia pulang, mungkin enakan di luar udah sama di kampungnya gitu. Maka banyak kan orang di Jakarta, di mana. Dan itu yang saya rasakan. Tentraman, nyaman, aman. Kayak duduk tuh sreg gitu. Ya, maksud saya artinya itu slogan umum betul. Dimanapun adalah kalau kita terikat dengan agama, dimanapun adalah bumi Allah. Taib, man jabarahul mahbubu, wa qala man jabarahul mahbubu bil wasli kharaja min dikil kasri wa atlaqa min qayyidil asri. Barang siapa yang telah dipaksa oleh kekasihnya,
Mahbub ini kekasihnya Allah di sini. Ya, jabbarahu. Bil wasli dengan wasal. Kita mencintai si orang mencintai kekasih. Kekasih ini sudah betul-betul ya, cintanya betul-betul kuat, ya, menjalin hubungannya kepada pencintanya. Maka dia kharaja min dikil kasri, maka dia keluar dari sempitnya al-kasr. Kasar ini artinya hidup yang apa ya? Yang berantakan, kayak kasar itu kan pecah. Ya, kehidupan yang hancur, kehidupan yang hancur. Kan orang kalau lagi menderita itu kan rasanya kasar. Ya. Kalau lagi seneng, nyaman, akur, ya itu syamel gitu. Kalau lagi buyar, kasar, dan itu menjadi sempit. Ya. Tapi itu keluar min dikil kasar. Wa atlaqa, dan ya, dia membebaskan dari belenggu tawanan apapun, tawanan dunia, tawanan tadi itu, ya, orang ditawan rumah, ditawan kampung, ditawan orang, ditawan, ya. Jabbarahu gitu ya. Sebentar, jabbarahul mahbub bil wasal. Jabbara bil wasal, karena di sini ada kalimat wasal ya. Jabbara bil wasal berarti menyambung. Jabbara itu membetulkan, ya, dengan wasal, dengan hubungan. Kalau kekasih sudah membetulkan hubungannya dengan baik, begitu. Orang hubungannya kepada Allah sudah baik, maka hidupnya tidak buyar, tidak kacau, begitu, tidak. Dan dia bebas dari belenggu apapun yang menawan dia. Wa qala man radiya anhul mahbub zafara bil matlub. Ini kalimat-kalimat hikmah. Barang siapa yang kekasihnya ridho kepadanya, Allah ridho kepadanya, maka dia mendapatkan apa yang dia cari, yang dicari. Tala zafara, mendapatkan. Ya, kenapa zafara itu mendapatkan? Karena orang dulu itu mencari sesuatu kalau jatuh di padang pasir itu susah. Hidupnya kan di padang pasir, jatuh maka ya, kukunya itu zafar itu. Maka ketika dia dapat zafar tuh, gitu. Artinya aku udah nyari dapat. Ya, akhirnya dipakai untuk sesuatu yang mendapatkan apapun. Seperti dalam hadis, ya, tungkahul mar'ah li arba'it fazfar bi dzati din. Wa qala man syahada
man syahada dzurratan min jamalil akhirah asbahat muhjatuhu lil habibi musaharah. Man syahada, barang siapa yang telah menyaksikan zarratan, zarrah sesuatu yang kecil, ya. Ada yang mengatakan sebiji sawi zarrah, seatom, ya. Min jamalil akhirah, dari keindahan akhirat. Asbahat, maka jadilah muhjatuhu. Muhjah, apa muhjah itu? Jiwanya untuk kekasihnya. Musaharah, apa musaharah itu? Musaharatul khub, artinya orang yang enggak bisa tidur malam karena ingat, ya, musaharah, ya, enggak bisa tidur, pokoknya begitu, ya. Orang yang udah menyaksikan kecil saja dari keindahan akhirat, jiwanya, muhjah itu nyawa, jiwanya, ya. Asbahat muhjatuhu lil habibi musaharatan, jiwanya untuk kekasih itu sudah musaharah, ya. Atau mujama'ah, ya, sudah menyatu, boleh musaharah. Atau musaharah dia memang kasmaran, begitu. Ya, Imam Ibn Arabi itu dia berkata begini, bohong orang cinta akhirat. Bohong. Kenapa orang sufi selalu berkata akhirat? Itu standar dasar orang beriman itu ya akhirat, surga, gitu. Artinya orang di dunia ini jika betul-betul cinta akhirat bermakna surga. Karena orang sufi kalau dia mengatakan cinta akhirat, di kalangan dia itu bukan surganya, pemilik surganya. Ya, enak banget di taman, kalau nggak ada kekasihnya, gitu. Ya. Namun orang yang nggak punya kekasih ke taman, ya makan-makan, nyari bakso, ya, nyari, ya, menikmati keindahan surga. Nah, orang jika betul untuk surga, coba bandingkan, ya, kedudukan dan harta di dunia ini dibanding surga, nggak ada apa-apanya. Itu juga, ya, udah nggak bisa tidur hati itu, ya, demi kekasih, demi yang dicintainya tuh, ya, apalagi akhirat, yakni bermakna rohani, jiwa. Ya, dan dia adalah, ya, pemilik semua kebahagiaan, yaitu Allah. Wa qala man alima annahu qadimun alaihi istaqa ilaihi. Masya Allah. Ini semua tentang cinta, ya. Barang siapa yang mengetahui bahwa dia datang kepadanya, maka dia akan merindukannya. Kekasihnya datang dari jauh, nunggu di airport misalnya, atau di stasiun kereta, atau di stasiun bis, ya, karena dia emang udah tahu mau datang, udah gelisah nunggu, rindu. Nah, orang yang di jiwanya, ya, sudah tajalli, ya, sudah afadha, ya, sudah melimpah madadullah, maka dia rindu.
Lah kalau nggak ada kekasihnya dan nggak datang, di mana seorang yang telah memiliki keindahan sifat-sifat Allah di dalam dirinya, yaitu akhlak, di dalam setiap momen apapun, apa yang ditunggu? Kekasihnya. Menghadap dapat musibah, Allah, maka mereka berdoa, ya Allahumma inna as'aluka sabra, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya, dia tahu. Ya, kalau kita kan doanya itu bukan menunjukkan bahwa kita perlu meminta, gitu. Ya, karena nggak punya. Ya. Kalau punya, doa itu akan menunjukkan keperluannya kepada Allah. Malah kita udah doa, nggak dikabulin nih katanya, ya, nggak datang Allah. Nah mereka meyakini datang, cuman mereka telah membuang, ya, apa? Telah membuang dalam pikirannya bahwa apa yang dia inginkan, berapa dan kapan mesti terjadi seperti yang dia inginkan. Itu sudah dibuang seperti yang Allah inginkan. Ya, seperti yang Allah inginkan. Dia hanya merindukan, ya, Allah. Maka ketika dia mendapatkan hasilnya, ya, dari upaya dia, dari doa dia, yang dinikmati adalah pemberinya. Seperti udah deket-deket Lebaran nih, ya, nungguin THR, gitu. Kira-kira kalau dapat THR kok dari laki, yang inget THR-nya apa laki itu? THR-nya, aduh. Lakinya mau ditengok pisan ya. Pantas begitu nggak ada THR langsung nyemprot gitu. Ya. Ya anak bini udah pada tahu. Pasti dapat itu. Gitu, pasti datang. Ya. Bapaknya lagi kerja di mana-mana, rindu bininya, anaknya. Ya pasti datang THR. Itu. Nah, ketika orang menyaksikan keindahan, sedikit saja keindahan akhirat, ya, dia akan terus tersiksa menantinya. Dan ketika tahu dia bahwa dia akan datang kepadanya, ishtaqa ilaihi, dia akan merindukannya. Ya. Dalam bahasa yang dapat kita pahami, sebetulnya kita setiap saat, ya, kita diminta untuk menyesuaikan diri kepada perubahan atau ahwal, ya, keadaan baru yang Allah setiap saat itu baru Allah tentukan dalam hidup kita, baru yang kita selalu ta'ayush, menyesuaikan. Dan itu perlunya kita ada akhlak, ya, akhlak. Lakukan ibadah ini lillah, Allah akan beri akhlak. Lakukan hidup ini, apa yang kita alami, ya, lakukan lillah, Allah akan beri akhlak. Man usira biqaidi gharamihi, barang siapa ditawan dengan belenggu kasmarannya, cintanya, gharam, mabuk cintanya, sujina, maka dia akan dipenjara, fi sijni hayamihi, dipenjara kemabukan cintanya. Jika semuanya adalah cintanya, ya, maka dia berada di kemabukannya. Ketika dia
tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, dia tergila-gila bahwa kekasihnya terus akan beri banyak. Allah. Ya. Nah, kalau itu nggak kepikiran sama kita, karena kita bukan ta'aluk kepada Allah. Kita tahu ini kita ada keinginan, nggak dikabulkan, ya, sampai putus asa, sampai udah nggak kepengen lah. Ya. Padahal Allah senantiasa memberi. Lagi, man du'iya min turil gharam sara ila daris salam. Man du'iya, barang siapa yang diseru, ya. Dari mana seruan itu? Min turil gharam, taur, ya. Kenapa diterjemahin tur, ya? Boleh jadi taur, ya. Kalau taur kan satu tahap di mana cinta itu ada gitu, satu tahap itu taur. Tapi di sini beliau ya menerjemahkannya tur. Ya, kalau tur itu ya, turisin, ya, turisina, di mana semua yang terjadi di Tursina itu, Nabi Musa itu dijadikan simbol, ya, oleh orang sufi dalam as-suluk ilallah, dalam menuju kepada Allah. Ya, seperti banyak dalam syair-syair itu. Tajallinya ke gunung, ya, itu menjadi simbol mereka, ya. Tajalli anwar, ya, ke dalam dirinya. Ketika Allah tajalli ke gunung, gunung hilang. Ketika orang ditajalikan oleh Allah sifat-sifat mulia, maka dia fana, dirinya tidak ada. Gitu. Ya, karena kita ini ketika belum diwujudkan, berarti kita ada di ilmu Allah itu nggak ada. Artinya nggak ada Allah. Gitu. Kalau kita ingin tahu kemana asalnya, ya kita nggak ada. Kita nggak ada, hanya Allah. Gitu. Ya. Itulah ketika Allah tajalli ke gunung, maka gunung hancur. Maka contoh secara fisik, ya, ditunjukkan oleh Allah bahwa ketika Allah tajalli ke dalam roh jiwa seseorang, dia tidak ada pengakuan kepada dirinya, itu hancur, hilang. Nabi Musa itu pergi ke gunung itu karena mendengar suara. Dipanggil Nabi Musa itu dari gunung Tur. Ya. Nah, maka di sini disebut Turil Gharam. Ya, panggilan dari bukit cinta. Itu sudah istilah. Semua cerita Nabi Yunus, ya. Kenapa Nabi Yunus dilemparkan oleh Allah ke laut dan masuk ke dalam perut ikan? Itu adalah uzlah khalwah. Seorang yang tidak mampu beradaptasi dengan keadaan, ya, khalwahkan, ya. Hud, adkhilhul hud, masukkan ke hud. Itu diumpamakan Nabi Yunus. Dan semua digunakan oleh orang sufi menjadi istilah dalam tarbiyah suluk. Peristiwa Nabi Ibrahim, ya, peristiwa Ashabul Kahfi, dan terkadang mereka sebut hanya penggalannya saja, ya, dibagi sebagai simbolik. Ini man du'iya min turil gharam, barang siapa yang diseru dari bukit cinta,
Sara, maka dia akan segera menuju ila daris salam, kepada negeri kedamaian. Kalau sudah dipanggil oleh Allah ya, dengan panggilan cinta, sebagaimana dalam hadis, ketika Allah mencintai seseorang, maka Allah akan mengatakan kepada para malaikat, kepada Jibril, ya Jibril, ketahuilah aku cinta kepadanya, katakanlah kepada semua alam. Maka Jibril berkata kepada ahli langit, wahai ahli langit, semua malaikat ya, Allah memberitahu kepada aku bahwa Allah mencintai si fulan. Maka ahli langit akan memberitahu kepada ahli bumi ya. Artinya tumbuh secara alami orang yang dicintai Allah dimanapun ya, dia menjadi mahbub, menjadi orang yang dicintai. Wa qala man qala li syaikhi syauqihi awsini qala lahu iyyaka 'anil gharam an tansaniya. Barang siapa berkata kepada syekh ya, syauqi, syekh kerinduannya, artinya syekh yang dirindukannya, ausini, nasihati aku, maka syekh itu akan berkata kepadanya, iyyaka 'anil gharam, hati-hati dengan cinta, antan sania, antan sania itu menoleh, iyyaka antan sania 'anil gharam ya. Antan sania itu sesuatu yang lurus kemudian dilipat, itu yang sani ya. Artinya berpaling ya. Iyyaka antan sania 'anil gharam, hati-hati kamu berpaling dari cinta ya. Artinya kenapa di situ syekh syauqi? Yang ada di dalam diri orang, yang terdapat di dalam diri orang sifat-sifat mulia, maka itu menjadi tempat kerinduan orang yang ingin Allah. Maka saya kalau ditanya kan banyak pertanyaan begini di mana-mana. Apakah saya mesti bertarekat, berguru? Pertanyaan itu kan sebetulnya dia boleh tidak berguru, tapi diubah kata-katanya. Apakah mesti berguru? Kalau enggak malu, dia akan nanya, sampai enggak kepada Allah kalau tanpa guru? Ya. Pertanyaan itu adalah menggambarkan kualitas pemahamannya kepada agama ya, dan ketakaburan jiwanya itu, bahwa semua dalam hidup dia cari pakarnya. Kenapa ketika sesuatu yang untuk melawan nafsunya sudah dari awal menolak untuk tidak berguru? Itu sebab banyak pembahasan di dalam tarikat tidak mengajarkan bagaimana mencari guru, karena ya wali kan orang sering, saya dipesan oleh orang untuk mencari wali mursyid, katanya begitu. Nggak tahu bener apa nggak dipesan sama siapa itu. Ya. Itu dia tanya, wali mursyid itu apa? Di mana nyarinya? Dan tiba-tiba ada orang karena dia punya guru, nggak ada yang wali mursyid seperti
guru ini. Ya. Sedangkan orang-orang yang bijak, engkau akan bertemu jika engkau mencari Allah. Begitu. Sama dengan cerita ada dua tetangga tuh kan, ya, di Khurasan. Kemudian dia mau pergi nyari guru ke Baghdad. Lalu mau pergi, dia ketok pintu tetangganya. Yang namanya kita tetangga, katanya. Ya saya minta izin nih ya, saya mau pergi mencari guru. Kata tetangganya, silakanlah, guru ada di depanmu. Pergilah, katanya, guru ada di depanmu. Kan selalu dia dapat dukungan dari tetangga bahwa ya udah, nanti kau akan dapat nanti di sana di depan. Gitu. Padahal dia menyindir, kalau lo menjadi guru itu di depan lo, gitu. Lalu dia pergi ke Baghdad, nyari, ditanya dari mana, dari Khurasan, di mana, di satu, kenal dengan si fulan, tetangga saya, idhab ilaih. Itu. Nah, maka jangan berpikir orang ingin mencari siapa. Ingini Allah, nanti engkau akan melihat Syekh Syauqi. Ya. Engkau akan merindukan dengan sosok itu, dan engkau akan melihat itu ada di si A, di si B. Karena kalau nyari dengan mata kepala, gimana ciri-cirinya? Wah, itu tuh sorbannya gede, ya, jubahnya berkibar-kibar begitu, warna hitam, ya, badannya gede tinggi, ya, bininya 4, ya, pokoknya yang serem-serem dah. Tidak, ya, Allah yang akan mempertemukan dia kepada dalilnya yang akan membawa kepada Allah. Jika dia ingin Allah, Allah yang mengantarnya. Seperti Syekh Abdul Salam Ibn Masis, ya, nyari murid. Ya, Abdul Salam Ibn Masis nyari murid. Pas ketemu Ali Abul Hasan Syazili, umur 5 tahun. Begitu mereka dipanggil, apa dia bilang? Ya bunai, qul Allahu syahidi, Allahu naziri, Allah muttali'un alai. Kamu bilang Allah menyaksikanku. Terus dia, setelah itu udah pergi, muter lagi sampai ke kampung Sazilah, ya. Umurnya 15 tahun. Ya. Engkau masih membaca apa yang aku, ya, bacalah terus, kau tambah membacanya. Berapa umurmu? 15, katanya. Nah, ketika umur 27, 26 beliau datang mencari Syekh Abdul Salam Ibn Masis. Ketika itu sudah berumur, sudah tua, dan beliau khalwah, ya, di Bukit Tonjah di Maroko. Saya sempat datang ke goanya, ya, di atas gunung ada batu gitu, kayak gua begitu, dan dia duduk di situ. Dan saya membayangkan tuh, karena cerita Imam Syazili itu datang dari kecuraman gunung itu, datang, saya lihat, masya Allah, curam, ya. Begitu datang, dia tidak wudhu, datang
Assalamualaikum ya Syekh, udah sampai di atas. Assalamualaikum ya Syekhi. Waalaikumsalam. Irja faksil. Hadir, turun lagi. Itu di bawah itu ada kolamnya, sampai sekarang itu diabadikan, kolam bekas tempat wudhu dan mandinya Imam Syazili. Karena udah naik ke atas tinggi-tinggi, suruh turun, suruh mandi. Udah mandi, baru wudhu, naik lagi ke atas, tinggi banget, curam. Sampai ke atas lagi. Assalamualaikum ya Syekh. Ya. Waalaikumsalam. Irja waqsil. Hadir, turun lagi. Ya. Wudu lagi, naik lagi. Assalamualaikum ya Syekh. Irja waqsil. Turun lagi. Kalau kita mah budak temenanan dah. Ya. Budak temenanan katanya. Mau cegeblek gitu. Ya. Karena tidak ada hayatul ruh. Ya. Yang ada hayatun maddiyah, kehidupan materialistik. Man qala li shaykhi Syauqi awsini qala lahu iyyaka an tansani 'anil gharam. Jangan sampai engkau berpaling, membelot dari cinta. Idza arada Allahu himayata 'abdihi hamahu bihi amman siwahu. Allah, ketika Allah ingin melindungi hambanya, ini hamba yang punya sifat ubudiyah, apa yang Allah lakukan? Dia akan melindunginya dari yang selain Allah. Pernah baca dengan kitab Zikrul Maqamat nggak di sini dulu? Belum pernah. Masya Allah ya. Kita baca nanti kitab Imam Abdul Qadir Zikrul Maqamat. Ketika Allah ingin melindungi hambanya, maka Allah lindungi dari man siwa man. Ini memang ghalibnya kepada orang, tapi maknanya semua man dan ma. Ya, dari segala selain Allah. Dilindungi dari apa? Dari keterikatan, ketergangguan kepada orang tuanya, kepada saudaranya, kepada istrinya, kepada anaknya, dan kepada keluarga besarnya, kepada kampungnya, dilindungi untuk tidak ta'alluq. Maka Rasulullah diyatimkan dari ibu bapanya, diyatimkan dari kakeknya, diyatimkan dari pamannya, diyatimkan dari istrinya yang tercinta. Ya. Maka setelah itu dimi'rajkan, digantungkan ke Allah saja. Dan itu jadi istilah orang sufi. Ya. Jadi istilah orang sufi untuk ya, dilindungi dari ketergantungan. Idza waqa'at sihamul ashwaq fi khawatiril usyaq asabal muhjata sahman naili wa asabal qalba sahmal khawfi wa asaban nafsa sahmat talabi fayajtami'una ila haqimil aqli fayaktubuna mawathiqas sabri. Masyaallah, fayaktubuna mawathiqas sabri. Jika sihamul ashwaq, apa sahmun itu? Siham apa siham? Panah. Ya. Anak panah, siham itu. Jika panah-panah rindu mengenai khawatiril usyaq, ya, khawatiril usyaq, lintasan sang perindu,
para perindu, usyak para perindu. Khawatir itu artinya pikiran batin, ya. Jika rindu menyerang pikiran, sudah kena kepada pikiran para perindunya, maka jika mengenai muhjah jiwa, nyawa, ya, asabal muhjata sahman nail, maka yang mengenai nyawa itu adalah panah. An-nailur ridha, nail memperoleh apa saja dari Allah. Kalau rindu sudah mengenai pikiran, hati, jiwa seorang perindu, kalau mengenai nyawanya, maka itu adalah sahmal nail. Kalau mengenai hatinya, maka panah takut, tumbuh takut. Kalau mengenai nafsunya, maka itu panah menghancurkan. Jika rindu kepada Allah, nafsunya hancur, artinya tidak punya dominasi, tidak punya kekuatan. Akhirnya semuanya berkumpul kepada akal yang menjadi hakim, hakimil aql, ya, al aqlu kal hakim, akal seperti hakim. Maka kemudian karena kumpul di sang hakim yaitu akal, maka kemudian mereka menulis mawathiqas sabr, menulis dokumen-dokumen sabar menerima anugerah Allah, sabar dalam ketakutan, sabar, ya, dalam melawan kehancuran nafsu, ya, akal mampu menguasai semua itu. Wa qala kana iblis qariban minal hadrah faturida li syaqa'il bu'di hina khala qalbuhu minal hubbi hujiba an kullil baqa'i fahuwa fi kulli syaqa'i. Iblis dulu dekat kepada Allah daripada hadrah, ditolak. Kenapa? Karena nasib kejauhannya, syaqa, penderitaannya karena jauh, ya, enggak dekat dari Allah. Ketika apa? Ketika hatinya kosong dari cinta. Apa maksudnya kosong dari cinta? Kosong dari anwar ilahiyah, sifat-sifat mulia itu. Dihijabkan anil baqa, an kullil baqa, ya. Apa baqa juga? Sama, baqa itu adalah ketika Allah tajalli sifat-sifat mulia, maka dia baqa bihi, dan dia tidak mendapatkan baqa itu. Kenapa seorang wali dikatakan al-wali huwal fani wal baqi? Seorang wali adalah seorang yang fana dari dirinya, baqa dengan Allah. Ya. Khujiba an kulli al-baqa. Nah, dia nggak pernah baqa. Kalau nggak pernah baqa, nggak pernah fana. Bahwa fi kulli syaqa, maka dia betul-betul dalam keadaan derita. Fi kulli syaqa, dalam penderitaan yang total, ya. Itu iblis. Makanya iblis adalah orang yang apa? Yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada harapan untuk mendapatkan rahmat Allah, ya. Dia asalnya dekat, lalu kenapa jauh? Dijauhkan karena tidak ada cinta di dalam hatinya, maka dia terhijab dari segala kebaqaan, keabadian, ya, kenyamanan, kebahagiaan. Itu baqa. Bahwa fi kulli syaqa, maka dia betul-betul berada dalam penderitaan. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.